Hai guys, kembali lagi bersama gua di Movie Time 21. So, di video kali ini aku akan merangkumkan film dari Roma Italia yang berjudul Black Glasses tahun 2022, yang artinya kacamata hitam. Nonton film ini karena covernya lumayan menarik, namun isinya sudahlah. So, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Film ini diawali dengan ditampakkannya seorang wanita yang bernama Diana. Dia tengah mengendarai mobilnya dan sedang melihat sekeliling. Perhatiannya fokus pada semua orang di situ yang menggunakan kacamata hitam dan melihat ke arah langit. Karena penasaran, Diana pun ikut-ikutan melihat. Ternyata ada gerhana matahari. Kupikir bakal ada apa gitu, ada makhluk astral atau penampakan apa. Ternyata gerhana matahari. Dari sini film pun baru dimulai. Kemudian scene berfokus pada seorang wanita, sepertinya dia pelacur. Ya, you know lah, kalian pasti tahulah mereka habis ngapain. Setelah mendapatkan pembayaran dari pekerjaan ngangkang berhadiah, akhirnya perempuan ini pun pergi. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya lewat semak-semak, yang ujungnya dia meninggal dunia dan mati secara tragis. Tak lama setelahnya, polisi berbondong-bondong datang. Kalau menurut pengakuan salah satu tetangga, katanya yang menyerang wanita ini adalah laki-laki misterius yang mengendarai mobil van putih. Tapi siapa laki-laki ini nggak ada yang tahu. Oke, lanjut. Kemudian scene berfokus pada Diana. Seperti mbak-mbak yang tadi, Diana ini profesinya juga pelacur, yang katanya Diana ini pelacur dengan bayaran mahal. Wow, kliennya banyak dan tersebar ke penjuru Roma, Italia. Singkat cerita nih, suatu ketika Diana dapat pelanggan laki-laki bernama Matteo. Ini kayaknya masih pagi atau siang gitu deh. Karena Matteo peternak babi, Diana mencium bau tidak sedap dan menyuruh Matteo untuk mandi terlebih dahulu sebelum si Kidi Papap dimulai. Aduh, ini tuh ngulang record lagi tahu. Kalian tadi denger kan ada suara kayak kresek-kresek gitu di bagian recordingnya sebelumnya. Ini aku ngulang lagi. Tapi yang awal tadi nggak usah ya, soalnya udah diedit. Sampai mana tadi? Oh iya, alih-alih mandi, Matteo hanya berdiam diri di sana dan sakit hati dengan perkataan Diana yang mengatakan kalau dirinya bau. Matteo pergi dengan rasa amarah, mengumpat Diana dengan perkataan yang sangat kasar dan tidak jadi melakukan itu dengannya. Keesokan harinya, di malam hari, Diana mendapat pelanggan laki-laki parubaya. Entah dia lupa profesinya apa atau bagaimana, bukannya dia malah menolak mentah-mentah pelanggan itu, padahal dia akan dibayar mahal. Bahkan saking gak maunya, Diana sampai menyemprotkan parfum ke mata om-om itu sampai membuat matanya perih, dan Diana pun langsung kabur. Sambil tergesa-gesa menyalakan mesin mobilnya, tiba-tiba ada seseorang berpakaian serba hitam sedang menyerangnya. Karena ketakutan, Diana mengendarai mobil dengan cepat. Ternyata yang menguntit Diana adalah pria misterius yang mengendarai mobil van. Seperti yang sudah kita lihat, si pria inilah yang membunuh mbak-mbak pelacur yang pertama tadi. Kebut-kebutanlah mereka di tengah jalan, sampai akhirnya terjadilah kecelakaan maut. Diana menabrak keluarga cemara yang mengakibatkan sang suami meninggal dunia sementara istrinya dalam keadaan koma. Dan tak lupa mereka juga membawa anak yang bernama Sin. Di sisi lain, Diana terbangun dari rumah sakit, tapi berita tidak gembiranya adalah Diana kehilangan penglihatannya alias buta. Menurut pengakuan dokter, ada benturan keras yang terjadi pada kepala Diana yang menyebabkan kebutaan permanen. Diana sangat syok mendengar perkataan itu, tapi mau bagaimanapun dia harus tetap menjalani hidup. Tak lama setelahnya, inspektur kepolisian, ini apa ya, semacam petugas yang bertugas untuk memecahkan suatu kasus gitu, datang menemui Diana di rumah sakit. Diana menjelaskan kalau ada seorang pria misterius yang menyerangnya menggunakan mobil van. Ya, Diana tidak tahu, tiba-tiba saja dia muncul dan menyerangnya. Lalu polisi menyimpulkan apakah mungkin Diana diserang karena profesinya, soalnya ada 4 korban lainnya yang diserang oleh pria misterius ini dan mereka semua juga pelacur seperti Diana. Singkat cerita, Diana pun diperbolehkan pulang ke rumah. Saat Diana sedang duduk di sofa, pembantunya yang lagi nyapu lantai tiba-tiba dia nyeletuk.
Ini adalah karma yang kamu dapat. Diana kesal dan langsung menyuruhnya pulang, atau bisa disebut si pembantunya langsung dipecat. Si mboknya mengatakan, kau tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpaku. Diana langsung menjawab, tidak, aku bisa melakukannya sendirian. Sekarang aku tidak butuh bantuanmu. Akhirnya ya udah deh, dia langsung pergi. Non ha tempo per una come me. Beberapa menit setelahnya datanglah Rita. Rita adalah pelatih. Bukan. Apa ya namanya? Intinya dia akan membantu Diana beradaptasi dengan kondisinya yang sekarang. Rita akan memberikan dia tongkat dan memberikan tutorial bagaimana caranya bepergian di jalan raya dalam keadaan buta dan sebagainya. Selain itu, Rita juga menyarankan kepada Diana untuk memiliki anjing peliharaan yang sudah terlatih untuk menemaninya di sepanjang perjalanan. Deal, akhirnya mereka pun beli seekor anjing yang terlatih namun tidak gemoy sama sekali dan diberi nama Nerea. Suatu hari Diana menemui Sin, anak dari korban kecelakaannya yang sekarang dirawat di panti asuhan. Diana datang tidak dengan tangan kosong, dia membawa mainan untuk Sin. Diana juga meminta maaf pada Sin karena membuat kedua orang tuanya terluka. Itu pun juga tidak sepenuhnya salah Diana, lantaran Diana sendiri kan juga ditabrak oleh mobil van putih. Mendengar hal itu, Sin menolak dan melempar mainan itu, kemudian mengatakan dia tak akan menerimanya dan marah pada Diana karena sudah membuat orang tuanya terluka. Questo non lo voglio più. Vattene. Ya sudah, namanya juga anak kecil ya kan. Diana memberikan kartu nama dan alamatnya pada biarawati pengurus panti. Kalau ada perlu apa-apa bisa menghubunginya atau bisa langsung ke rumahnya, nggak apa-apa. Ya sepertinya Diana orang baik dan bertanggung jawab. Singkat cerita, pada malam harinya Sin tiba-tiba datang ke rumah. Diana kaget banget, bagaimana bisa? Ternyata Sin mencuri kartu nama yang diberikan Diana kepada biarawati tadi. Kenapa Sin kabur? Karena dia nggak betah berada di sana dan ingin ikut bersama Diana. Mungkin nggak betah karena temannya nakal-nakal atau memang tidak bisa beradaptasi dengan baik. Tapi entahlah, hanya siapa yang tahu? Jawab di kolom komentar. Diana menyambut Sin dengan baik, dia memberinya makanan dan menyuruhnya istirahat juga. Sementara Sin istirahat alias tidur, Diana diam-diam menelpon direktur panti, memberitahu kalau Sin kabur ke rumahnya. Bukannya tidur, Sin malah mendengarkan percakapan itu dan langsung membentak Diana mengatakan kalau dirinya nggak mau balik ke panti asuhan lagi. Ya sudah, akhirnya Diana mengurungkan niatnya dan membiarkan Sin bersamanya. Va bene, Sin, dai. Va bene, Sin, dai. Sampai pada keesokan harinya datanglah Polwan dan satu teman laki-laki polisinya menanyakan mengenai anak bernama Sin yang keluar dari panti asuhan. Sesuai kesepakatan tadi malam, Diana tidak mengaku kalau Sin berada di rumahnya. Ditambah Sinnya sendiri memang tidak mau kembalikan. Karena nggak mau ngaku, si polisi laki-laki langsung menerobos masuk ke dalam tanpa izin, tapi untungnya ada Nerea yang menggonggong keras dan menyerang Isilop ini. Diana marah-marah, kamu sangat tidak sopan sekali masuk ke rumah orang buta dengan cara seperti itu. Akhirnya dua Isilop ini pergi, namun sebelum pergi si Polwan mengatakan kami akan datang kembali ke sini nanti malam membawa surat perintah. Ecco, prenda. Questo. Ecco, prenda. Akhirnya Diana dan Sin bersekongkol untuk pergi dari rumah. Karena mengetahui kalau mereka akan datang lagi nanti malam, mereka pergi kemana? Sin menyarankan untuk pergi ke rumahnya mumpung di rumahnya gak ada siapapun. Ya iyalah gak ada siapapun, orang bapaknya meninggal terus yang ibunya sakit. Pada malam harinya si pria misterius bermobil van menyusup ke rumah Diana. Untungnya Diana sudah pergi, tapi si pria ini menemukan anjingnya Diana yang sengaja ditinggal di rumah. Entahlah apa yang pria ini lakukan. Dia menyemprotkan cairan pada wajah si anjing dan selanjutnya tidak tahu apa yang terjadi. Momen ini pas banget saat polisi-polisi siang tadi datang membawa surat perintah untuk menggeledah rumah Diana. Tapi ternyata Diananya malah gak ada. Saat Isilop laki-laki berjalan menyusuri komplek, tiba-tiba datanglah mobil van putih dan kemudian mobil ini menabraknya sampai meninggal dunia. Kalian pasti tahu lah ya apa yang bakal terjadi dengan polisi wanita ini selanjutnya. Ya jelas dong, dia dibunuh juga. Lagi-lagi ditemukan dua korban yang mati ulah dari pria misterius yang sejauh ini belum diketahui motif dan tujuannya apa.
Polisi lain kemudian langsung cus ke rumah Shin untuk menyambung kasus yang belum terselesaikan tadi karena 2 polisi yang bertugas dibunuh. Mereka langsung mengira bahwa Diana pergi ke rumah Shin. Ketika suara siren polisi terdengar, Diana dan Shin langsung kabur menjauhi rumah dan memutuskan pergi ke rumah Rita. Karena rumahnya sendiri sudah jelas tidak aman, maka mereka langsung pergi ke rumah Rita mengendarai taksi. Giusto, grazie. Setelah sampai di sana, Rita segera menyuruh Diana masuk, membantunya mandi dan menyuruh Shin istirahat tidur. Lagi-lagi saat Shin tertidur, mereka berdua tengah membicarakan sesuatu di dekat sofa. Intinya begini, Rita menyuruh Diana untuk mengembalikan anak itu. Toh juga gara-gara anak itu Diana jadi buronan sekarang. Ini semua juga demi keamanannya dan Shin juga. Rita menyarankan pada Diana untuk menghubungi polisi secepat mungkin. Ini semua demi kebaikannya dan juga Shin. Namun seperti pada umumnya film-film yang membagongkan, bukannya tidur, Shin malah nguping pembicaraan mereka dan memutuskan menghubungi polisi sendiri. Dia mengambil kartu nama Polwen yang tadi siang nyamperin ke rumah dan dengan inisiatifnya sendiri Shin menelponnya dan mengatakan di mana dirinya dan Diana kini berada. Maksudnya di mana alamatnya sekarang dia berada gitu. Bukannya si Polwen yang ngangkat, tapi malah lelaki misterius yang kebetulan berhasil mengambil ponsel si polisi wanita tadi. Jadi setelah dibunuh, HP-nya polisi tadi juga diambil. Pinter juga dia. Menurutku film ini tuh emang rada gak jelas gitu loh. Ini lanjut gak sih? Oke, next, tiba-tiba Rita ditelepon sama tetangganya untuk bantuin sesuatu. Bantuin apa kagak usah dijelaskan lah ya. Terpaksa Rita harus pergi meninggalkan Diana dan Shin sendirian di rumah. Seperti biasa, aku gak akan lama kok. Dari sinilah semua kekisruhan terjadi. Saat Rita mengendarai mobilnya ke jalan, tanpa sengaja dia juga melihat mobil van yang berkendara papasan dengannya. Rita sempat ingat kalau Diana pernah membicarakan soal mobil van yang menyerangnya. Kemudian dia langsung ngabarin Diana tuh, cepetan pergi dari rumah soalnya ada mobil van. Ya logikanya gini, mobil van kan banyak ya. Rita bisa secepat itu masa mengklaim bahwa dia pria misterius yang dibicarakan, maksudnya yang ngincer Diana. Ya namanya juga film lah ya, kagak usah diperdebatin, oke? Di sisi lain, pria misterius juga menyadari yang barusan ia papasin adalah temannya Diana, maka ia langsung putar balik dan membunuh Rita terlebih dahulu sebelum mengatasi Diana. Diana langsung pergi nerusuk-nerusuk lewat hutan, mana dia buta juga, untungnya ada Shin ya kan. Gak semudah yang dibayangkan, dia kabur sampai gak sadar nyemplung sungai dan menginjak ular, kayak penderitaan dia makin-makin double gitu. Ribet banget deh pokoknya kayak kehidupan. Saatnya mengatakan it's okay to be dead. Setelah beberapa keribetan barusan, mereka berhasil kabur dan menemui salah satu pengguna jalan yang kebetulan lagi lewat. Niatnya mau numpang, tapi mobil van tiba-tiba datang dan langsung menabrak mereka. Diana kemudian kabur lagi dan bersembunyi di balik semak-semak dan pohon besar, merasa beruntung masih bisa lolos dari kejaran pria nggak jelas ini. Tapi entah kenapa saat Diana bangun dia menyadari Shin gak ada. Pas kabur mungkin mereka gak barengan. Diana berjalan sendirian sampai menemukan gudang teknisi. Gak tahu ini tuh kayak gudangnya tuh di dalamnya ada mesin-mesin gitu. Dia bersembunyi di situ mematikan semua lampu biar dikira gak ada orang. Sampai beberapa menit setelahnya Shin tiba-tiba datang. Mereka berpelukan seperti Teletubbies dan mereka takut kalau tidak bisa saling menemukan. So sweet sekali. Pada bagian ini, pria aneh kemudian menemukan Diana dan Shin berada di gudang dan langsung menangkap mereka berdua kemudian dibawa ke kandang hewan. Ternyata pria itu adalah Matteo yang beberapa hari lalu Diana mengatakan kalau dia bau. Kau sempat mengatai aku bau beberapa hari yang lalu, maka hari ini aku yang akan memandikanmu. Gitu kata Matteo pada Diana. Kalau kayak gini mah masih mending daripada dibunuh atau dibakar atau dilempari tai ayam ya kan. Kalau film psikopat kan gitu ya kejamnya, dibunuh, ditembak atau apa. Ini cuma disemprot air masa. Oke, baiklah. Oke.
Di luar terdengar suara anjing menggonggong sangat keras. Ternyata selain mengambil ponsel si Polwan mengganggu Diana, Matteo juga mencuri Nerea, anjing peliharaan Diana. Melihat babunya dianiaya oleh Matteo, anjing ini langsung menghampiri dan dengan lucunya juga bisa menyerang sampai membuat kulit Matteo mengelupas. Bahkan Matteo sampai meninggal dunia. Kalau kata subtitle, Matteo dikoyak oleh anjing. Emang beneran ada anjing yang kayak gini? Keesokan harinya polisi datang menjemput Diana dan Sin. Mereka akhirnya selamat. Diana bisa menjalani hidup seperti biasanya karena sang mafia sudah meninggal dunia. Maksudnya biasanya tuh udah gak ada yang ngejar-ngejar dia lagi gitu. Di akhir cerita, Sin, bocil yang selalu menemani Diana, dia akan berangkat ke Hong Kong. Karena emang sih Sin ini orang Cina. Wajar aja kalau dia ke Hong Kong, soalnya keluarga besarnya ada di sana semua. Sin dijemput oleh budenya atau tantenya mungkin untuk berangkat ke Hong Kong. Setelah Sin pergi, Diana pun OTW pulang sambil mengatakan pada anjingnya, "Cuma kamu doang temanku sekarang." Anyway, film pun tamat. Oke guys, aku rasa film ini tuh kayak nggak ada spesial-spesialnya sama sekali. Soalnya akhir-akhir ini aku tuh salah terus milih film. Jadi mohon maaf. Mungkin minggu depan aku akan membahas film Venom sesuai requestan salah satu subscriber. Jadi inti dari film ini tuh lebih kayak apa ya? Kayak cuma nyeritain Diana itu pelacur, kemudian dapat musibah. Setelah itu dia jadi baik berkat ngurusin Sin itu. Terus kemudian apa coba? Udah kayak gini aja, pelacur tobat karena musibah. Ini udah cocok banget kalau dijadiin film Indosiar. Siapa tahu ini bisa dijadiin judul buat sinetron Indosiar gitu kan. Pelacur tobat kemudian pelacur tobat karena kena musibah. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.